kemudian peserta MPLS khususnya dan segenap wali murid yang saat ini sedang live streaming di YouTube channel OSIS SMK Letris Indonesia. Alhamdulillah kita berada di sesi yang kedua ya teman-teman semua. Kita insya Allah akan berkenalan langsung dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau lebih enak disapa tuh Bapak Kurikulum seperti itu. Terus di SMK Letris Indonesia. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti akan memperkenalkan diri kepada khususnya peserta MPLS dan orang tua wali, juga yang memang yang menyebabkan kita ini untuk belajar secara daring. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, mari bersama-sama seperti biasa untuk memperkuat jiwa spiritual kita. Kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita sapa dulu narasumber kita. Bagaimana kabar Pak Marsani? Alhamdulillah ya. Dengan kondisi cuaca yang saat ini ya mungkin turun hujan, tetap kita harus semangat Pak ya. Semangat pasti selalu. Kita harus selalu semangat. Oh, mantap. Ya, oke teman-teman, mungkin langsung aja karena mungkin kita waktu terbatas ya. Nanti silakan komen aja yang sopan, yang baik. Nanti kita akan koreksi, kita akan evaluasi buat teman-teman yang menyaksikan. Dan tolong dibantu untuk rekan-rekan atau teman-teman peserta MPLS yang lain yang belum live streaming, silakan untuk live kegiatan pembelajaran online di SMK Letris Indonesia. Mungkin kami persilakan kepada Pak Mas. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wajib. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsani. Letris itu sudah namanya fasilitas sekolah ini akan saya coba jelaskan. Di sini kita ada 6 jurusan. Kita ada TKJ, terus ada multimedia, ada perbankan, ada administrasi perkantoran, ada pemasaran dan aplikasi. Dan semua jurusan itu pada dasarnya hampir sama untuk sistem pembelajaran. Apalagi saat ini kita masih menggunakan sistem daring karena terkait dengan pandemik di negara kita. Mau nggak mau kita harus mengikuti aturan pemerintah untuk tetap belajar. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Letris ini kita ada TKJ itu ada teknik komputer jaringan. Materi yang mereka pelajari tentunya adalah mengenai tentang komputer, bagaimana cara merakit komputer. Kemudian mereka juga nanti akan belajar yang namanya sistem jaringan komputer. Fasilitasnya tentunya kita harus menyediakan lab komputer dan itu kita sudah untuk multimedia. Dan kita sudah juga menyediakan untuk khusus untuk lab multimedia dan juga tentunya didukung oleh guru-guru yang mempunyai inovatif ya. Bahkan di dalamnya gitu ya. Betul, kompetensi di dalamnya. Kemudian ada akuntansi, perbankan, dan ini kedua jurusan juga kita sudah siap. Jadi kita nanti seolah-olah administrasi karena itu mereka kita desain ini berada di sebuah perkantoran gitu. Seolah-olah berada di sebuah perkantoran. Kemudian ada yang namanya tadi ada TKJ, multimedia, ada pemasaran. Untuk pemasaran sendiri kita ada labnya sendiri untuk pemasaran. Untuk fasilitasnya juga kita sediakan semacam kayak toko ya, untuk anak-anak bisa belajar untuk mengenal lingkungan, mengenal cara mereka berdagang, cara mereka menata produk dan lain sebagainya. Itu sudah kita. Tadi seperti Muslim terus ada unit produksi. Ada unit produksinya. Itu gunanya untuk apa Pak? Jadi gini, ketika anak-anak itu mempunyai kreativitas, mereka punya kemampuan, mereka dengan menyalurkan bakat mereka, artinya setiap jurusan ini menyediakan fasilitas itu. Dan artinya nanti pembelajaran itu bukan hanya teori, tapi mereka ya seperti itu Pak Bahrul sebenarnya. Ya. Kemudian lagi selain itu kita juga saat ini ya
jujurnya memang kita semua guru, semua tim guru itu pengen kita pembelajaran itu bertatap muka. Cuman kan karena pandemik seperti di psikologi itu adalah nanti mungkin gurunya nanti akan menjelaskan masing-masing ke siswanya mengenai psikologi ya seperti apa. Yang jelas di sini fasilitas-fasilitas yang ada di dalam psikologi sudah cukup bagus. Artinya untuk anak-anak bisa belajar daring. Apa sudah disiapkan dari guru-gurunya, dari segi pelatihannya dan sebagainya, bagaimana supaya nanti yang diterima ke siswa itu akan lebih mantap lagi gitu Pak? Oh, tentunya pastinya Sudah, Pak ya? Faro. Artinya sebelum kita memberikan ke siswa, kita kan tentunya harus melatih gurunya dulu untuk mengenai program aplikasinya. Dan kebetulan menggunakan fasilitas-fasilitas dari gitu. memang kita banyak fasilitas untuk seperti ada Google Classroom, mungkin ada ya WA bisa dimanfaatkan fasilitas itu nanti tentunya tinggal gurunya yang lebih mungkin saya berharap untuk pembelajaran walaupun itu pembelajaran secara daring. Oh, berarti kesiapan guru saat ini, Pak Mar, untuk kesiapan guru saat ini terkait dengan sistem pembelajaran daring sudah sangat siap. Berapa persen kira-kira, Pak Mar? Kalau kesiapan guru, insya Allah siap lah untuk guru untuk siap. Makanya apa namanya kita juga selain kita siapkan kemudian dari jadwal pembelajaran secara daring, udah siap ya. Nanti mungkin anak-anak kalau misalnya untuk kelas 10, kelas 11 dan 12 mau naik, wah Pak, saya pelajaran saya apa aja nih? Per hari ini apa aja? Nah itu bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing karena kebetulan saya sudah nge-share ke wali kelas sebelum jam 7 mungkin ada yang mulai nanti beberapa kelas 1 atau 2 kelas mulai jam 8 gitu karena kan terkait dengan gurunya bentrok itu yang saya bagi seperti itu. Berarti untuk wali kelas sudah siap, sudah dibagikan dari mulai kelas 10 yang peserta MPLS, kemudian kelas 11 dan kelas 11 sudah siap ya Pak? Sudah siap. Kemudian jadwal pelajaran pun sudah siap. Beberapa hari ini kegiatan itu kita sudah mulai mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya dan ternyata saat ini sudah siap dan KBM dari pun sudah mulai saya sudah menginstruksikan kepada teman-teman guru untuk bisa memperkenalkan program kita atau aplikasi kita kepada anak-anak dan saya usahakan untuk secepatnya hari ini juga sudah bisa mulai untuk daring. Oh gitu, alhamdulillah ya Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti teman-teman itu luar biasa kita selaku pihak sekolah terkait dengan KBM online atau daring yang dipelopori atau ditanggung jawabi dengan kurikulum. Alhamdulillah sudah berjalan ya. Mungkin dilanjut Pak materi selanjutnya. Silakan. Tadi kita lupa Pak perkenalan. Ya nggak apa-apa. Buat pencairan suasana Pak. Oke, kalau saya saat ini tinggal di daerah Meruya Selatan. Tepatnya di daerah Jakarta Barat. Oh Jakarta Barat. Oh jauh teman-teman jauh. Lumayan, tapi itulah perjuangan bagaimana mungkin bukan hanya saya, mungkin banyak teman-teman yang lebih dekat ya. Ini kurikulum yang harusnya misalkan jam masuk jam 6 kemungkinan besar habis komat berangkat habis subuh maksudnya habis subuh berangkat begitu. Oh, ini buat teman-teman semua yang nggak ada alasan untuk nanti kalau emang sudah kita tatap muka secara offline. Ya. Lanjut Pak. Kalau untuk ngajar sendiri ngajar apa Pak di SMK Litris? Untuk SMK Litris kebetulan saya mengajar simulasi digital. Pak. Simulasi digital. Saat ini saya mungkin nanti anak-anak mungkin adik-adik yang kelas 10 yang AK, PM, PB gitu. Bisa ketemu saya. Wah itu luar biasa. Wah pokoknya beliau ini sosok yang mengasihkan lah nanti akan ketemu ya. Pokoknya tahan dulu kerinduan teman-teman semua yang di kelas 10 yang saat ini yang menjadi peserta MPLS. Insya Allah akan bertemu dengan beliau Pak Marsani namanya ya. Background beliau apa Pak? Eskom sarjana komputer. Saya dari Universitas Budi Luhur. Universitas Budi Luhur luar biasa. Pendidikan. Administrasi pendidikan. Jadi kebetulan gini, kayak saya kan background saya ini dari komputer dan apa namanya kebetulan saya juga background saya juga bukan dari keguruan. Jadi saya lebih pengen mendalami pendidikan itu seperti apa. Masya Allah, luar biasa. Background beliau sebetulnya bekerjanya bukan di
ya dunia pendidikan saat ini sudah menjalani dunia pendidikan hampir kurang lebih 5 tahun ya Pak. 6 tahun Pak. 6 tahun ya, 6 tahun luar biasa. Baik teman-teman sekalian, mungkin dilanjutkan lagi Pak materi selanjutnya Pak. Ya sambil kita berdialog aja. Ya tadi Terkait seperti yang fasilitas, ya. fasilitas sudah saya jelaskan semua. Kita juga untuk olahraga kita juga ada lapangan yang luar Lengkap biasa. ya. Kita punya berapa Pak? Aula kita punya 2 Pak. Dua ya. Aula kita ada aula kecil, mungkin aula kecil ini biasanya kita gunakan untuk olahraga Secara indoor ya. secara indoor. Kalau ada aula besar di lantai 5 itu memang bisa menampung 500 sampai 600 orang di atas itu. Jadi itu memang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kita atau kegiatan SMK Letris yang sifatnya umum bersamaan gitu. Massal ya. Betul. Luar biasa. Berarti itu ada di mana di lantai? Di lantai 5. Lantai 5. Lantai 5. Ya, gedung kita ini berapa lantai kira-kira? Kita ini ada 4 lantai. 4 lantai. Untuk gedung kita ini ada 4 lantai dan apa namanya? Toilet. Jarang banget orang kan toilet apa sih? Nah, cuman setiap lantai di SMK Letris itu ada 4 toilet. Wih, luar biasa. Dua perempuan dan 2 laki-laki. Itu setiap lantai. Jadi artinya anak-anak nggak perlu berebut dan lain sebagainya gitu. Kemudian ya kebetulan kita ini sekolah umum jadi untuk keberagaman beragama artinya kita berfasilitasi juga jadi nggak hanya satu atau 2 agama tapi tetap yang lain fasilitasi juga. Alhamdulillah. Mereka boleh bawa motor atau disiapin fasilitas parkir yang gimana gitu Pak? Oh boleh. Untuk siswa boleh untuk bawa motor, parkiran kita luas. Di depan itu ada parkiran yang cukup luas ya. Untuk menampung anak-anak dan di dalam juga ada basement juga untuk menampung fundament. Oh, berarti untuk seluruh siswa kelas 10, 11 dan sampai kelas 12 ini itu bisa insya Allah menampung. Luar biasa. Teman-teman ya, ini diperbolehkan untuk membawa motor dan insya Allah untuk keamanan ini gimana Pak? Sebenarnya gini, untuk kita ini di SMK Letris ini selain kita dijaga. Oh, sudah ada CCTV. Jadi setiap area yang blind spot lah istilahnya itu sudah terpantau dengan CCTV. Luar biasa fasilitas SMK Letris Indonesia ya teman-teman semua. Dan nah ini satu lagi Pak, ini kan semua tower berarti kan ada banyak kelas atau ruangan ya Pak. Ini semua ini sudah ber-AC atau ada satu ruangan yang ber-AC Pak? Seluruh atau gimana Pak? Untuk ruangan alhamdulillah seluruhnya ber-AC Pak. Seluruhnya ber-AC untuk ruangan SMK Letris semuanya baik kelas, ruang guru maupun ruang-ruangan yang lain itu sudah ber-AC semua. Oh, dengan kondisi AC tersebut ya nggak termasuk WC juga kali Pak di AC-in ya? Kalau WC jangan. Nanti betah. Kasihan gurunya ngajar, jadi tidak WC. Masya Allah. Ada lagi Pak fasilitas yang lainnya dari sarana lapangan kita lengkap. Saya rasa banyak ya fasilitas. Mungkin nanti kalian untuk terutama yang kelas baru nih kelas 10 banyak nanti akan kalian temui fasilitas apa aja mungkin yang nggak bisa saya sebutkan mungkin kalian akan menemukan. Kayak contohnya hal eskul aja kita udah banyak bener di sini. Sedangkan hampir dan satu hal yang paling penting bahwa semua kegiatan eskul kita ini menjuarai Pak itu. Oh luar biasa. Itu yang ada prestasi brand explore. Jangan diam aja gitu ya. Jangan diam aja. Silakan kalian mengeksplor bahwa saya punya kemampuan dan bakat seperti ini. Insya Allah akan kita kembangkan. Luar biasa. Iya. Itu teman-teman ya peserta MPLS dan yang lainnya wali murid juga yang sedang saat ini menyaksikan. Ya, insya Allah itu fasilitas-fasilitas yang memang saat ini kita bertatap muka secara langsung, merasakan fasilitas dan sebagainya. Dan terlebih setiap jurusan yang tadi 6 itu semua fasilitas lab sudah ada ya Pak? Sudah ada. Fasilitas lab sudah ada, kemudian fasilitas unit produksi untuk pengembangan di minat dan bakat. Betul. Juga skill daripada peserta ML pun ternyata sudah ini. Ayo sama-sama kalian yang memiliki tadi kemampuan atau prestasi silakan ditonjolkan dan kalaupun kita kekurangan fasilitas insya Allah pihak sekolah dan yayasan akan mensupport ya Pak. Betul sekali. Akan mensupport seperti itu teman-teman.
Ada lagi Pak kira-kira yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah guru semuanya, insya Allah akan berbuat sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang penting buat kalian tuh satu istilahnya rajin belajar, ya, kan lebih semangat lagi. Ya, Apa yang kalian ingin tahu, ingin tanyakan, nggak usah malu-malu bertanya kepada gurunya, silakan. Nah, dari Bapak Kurikulum untuk peserta MPLS siswa baru di SMK Indonesia yang saat ini kelas 10, ayo semangat belajarnya, lebih rajin lagi belajarnya. Ya, situasi dan kondisi pandemi ini yang menyebabkan kita belajar daring itu tidak menjadikan suatu halangan buat kita. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, tetap stay at home, ya belajar dari rumah, tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar dan menuntut ilmu dan cintai ilmu dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah rezeki akan mencintaimu dan rezeki itu akan datang kepadamu sendiri. Ada pesan terakhir Pak? Apa gitu closing? Ya buat saya untuk terutama bukan hanya siswa-siswa baru tapi kelas 10, 11 seluruh siswa-siswi SMK Letris Indonesia, pesan saya yang seperti sebelum saya sampaikan tadi bahwa tetap semangat walaupun kondisi pandemik seperti ini, jaga kondisi kesehatan kalian dan jangan keluar kalau memang itu nggak penting-penting amat ya, lebih baik kalian di rumah. Yang penting kondisi kalian sehat, keluarga kalian sehat, itu yang penting. Oke, mungkin sih itu aja ya. Dari operator ada yang pertanyaan secara umum atau apa? Coba dari komentar, kolom komentar yang bisa ditanggapi ada? Apa sudah terjawab dari apa yang di Bapak Kurikulum? Ya, ya sabar dengan kondisi seperti ini. Yang pengen banget untuk bertemu dan sudah menghubungi mentor-mentornya, pengen ketemuan di sekolah, sabar dulu, tahan ya. Kita lagi atur jadwal, atur waktu, gimana caranya biar bisa ketemu dengan mentor, kakak OSIS, kakak pembina, ataupun sampai ke negara ini kedepannya menjadi yang bangsa yang cerdas, luar biasa. Amin, amin. Baik, mungkin itu saja ya Pak Marsani. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Masih banyak kerjaan kayaknya nih. Wah, sibuk banget emang Bapak Kurikulum kita nih untuk menyiapkan. Malum Pak, baru di awal tahun gitu. Wah, iya betul. Ya, mohon doanya juga biar SMK Retris ke depan ya, nanti kan ada perkenalan ataupun materi selanjutnya oleh kesiswaan. Nah, biar tahu kamu kesiswaannya siapa. Panteng terus di channel OSIS SMK Retris Indonesia. Jangan lupa ya, jangan lupa like and subscribe. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Bisa belum? Udah.